Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Maluku Utara mengantongi sejumlah nama sebagai tersangka dalam insiden tenggelamnya KM Cahaya Arafah. Nahkoda dan ABK kapal KM Cahaya Arafah terancam menjadi tersangka. Untuk selengkapnya kita bergabung kembali dengan jurnalis Randi Basri. Silakan Randi. Baik rekan Niga, terima kasih. Memang dapat saya laporkan untuk masyarakat Maluku Utara tentu tidak asing lagi dengan adanya informasi tenggelam kapal KM Cahaya Arafah di perairan Desa Tokaka, Kecamatan Gani Barat, Kabupaten Halmahera Selatan pada beberapa pekan kemarin. Tentu upaya dengan adanya tenggelamnya kapal ini, sejumlah tim unsur maritim hingga potensi SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan proses pencarian. Dari hasil pencarian sendiri di mana tim terbagi hingga beberapa unsur tim SAR untuk melakukan proses pencarian terhadap data korban. Data maksud kami data penumpang yang menjadi korban atas tenggelamnya kapal KM Arafah di perairan Desa Tokaka sendiri. Itu dari keterangan tersebut maupun insiden tersebut di mana khususnya untuk Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Maluku Utara pun mengerahkan tim baik tim selam dan tim penyidik yang dibentuk di mana tim Subdit Gakum Ditpolairut Polda Maluku Utara. Tim ini dikerahkan ke lapangan dan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti dan melakukan proses penyelidikan atas insiden tenggelamnya kapal KM Cahaya Arafah di perairan Desa Tokaka, Kecamatan Gani Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Dari hasil penyelidikan sendiri di mana tim Subdigakum berhasil mengantongi sejumlah bukti-bukti baik dari dokumen maupun daftar manifest, surat izin berlayar, dan lain sebagainya. Dari dokumen tersebut berdasarkan hasil penyelidikan tim Subdigakum di lapangan. Setelah penyelidikan dari tim Subdigakum di mana dilakukan gelar dengan gelar tersebut ada sejumlah tim dari Subdigakum mengantongi sejumlah nama dalam proses penyidikan tersebut, di mana dari hasil penyidikan juga tim sudah melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda kapal KM Cahaya Arafah yang berinisial AND. Selain nahkoda, tim juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 ABK kapal KM Cahaya Arafah, di mana dengan hasil penyidikan tersebut tim sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 7 orang dari hasil penyidikan ini. Tentu dalam penyidikan ini juga pada 26 Juli 2022 hari tadi tentunya dari hasil keterangan dari Direktorat Polda Maluku Utara Kombes Pol Jarod Riyadi, di mana dirinya menyebut untuk Selasa 26 Juli 2022 hari ini pihaknya akan melakukan gelar perkara atas proses penyelidikan insiden tenggelamnya KM Arafah di perairan Desa Tokaka. Dari hasil penyelidikan atau gelar nantinya disampaikan pihak tim Subdigakum ada sejumlah nama yang dikentumi sebagai tersangka, di mana yang informasi yang kami dapat juga termasuk nahkoda dan beberapa ABK akan ditetapkan terduga tersangka dalam insiden tenggelamnya kapal KM Cahaya Arafah sendiri. Selain itu juga menurut Raden Jarod Agung Riyadi, Direktur Ditpolairut Polda Maluku Utara, dalam penyelidikan insiden ini tim dari Subdigakum juga melibatkan tim dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Pusat dan juga Kementerian Perhubungan dalam bersama-sama tim Subdigakum insiden tersebut. Dan juga dari keterangan Kombes Pol Jarod juga, di mana pihaknya mengantongi sejumlah nama dalam gelar nanti akan ditetapkan tersangka dalam insiden tersebut. Sementara untuk pasal yang ditetapkan nanti, di mana terduga tersangka akan dijerat dengan pasal 302 Undang-Undang Nomor 17
tahun 2008 tentang peliharaan dan juga pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 atau dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara. Atas insiden tersebut di mana nantinya tim studi Gakung menunggu hasil gelar keputusan apakah tersangka dan juga peran-peran masing-masing dalam terduga tersangka yang akan ditetapkan tim studi Gakum sendiri. Seperti itu, Iga, saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Randi. Tribuners, terdapat tayangan wawancara bersama Kombes Pol Raden Jarot Agung Riyadi selaku Dirpolairut Polda Maluku Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih ya. Awalnya kita mengucapkan belasungkawa dulu kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kami atas nama Direktorat Polairut Polda Maluku Utara mengucapkan turut berduka cita atas musibahnya kapal tenggelam kapal Cahaya Arafah ini. Yeah. Dan mudah-mudahan seluruh almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin alamin. Kemudian yang kedua terkait dengan proses penanganan yang kita tangani. Kemarin sudah dilaksanakan proses mitigasi pertolongan kepada seluruh korban dan alhamdulillah selesai. Kemarin sudah dianggap selesai dan ditutup oleh Ketua Basarnas Maluku Utara Pak Arafah. Walaupun masih satu korban yang belum kita temukan atas nama Nanda Kesha Ismit ya. Umur 4 tahun. Mudah-mudahan ini juga masih kita dalam proses pencarian walaupun sudah ditutup. Kita minta juga kepada masyarakat yang ada seputar sana apabila menemukan almarhum ini, korban ini, segera informasikan ke kita. Kemudian yang kedua terkait dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Polairut Polda Maluku Utara. Sampai saat ini juga kita masih melaksanakan proses pemeriksaan terhadap saksi maupun beberapa saksi-saksi yang ditemukan dan rencananya ini sudah naik ke dalam proses penyidikan. Dari proses sidik sudah kita gelarkan kemarin dan kita tingkatkan menjadi proses sidik. Kemudian rencananya nanti besok ada beberapa saksi yang terkait dengan masalah perizinan. Kita akan melakukan pemeriksaan juga, kita melakukan permintaan keterangan. Setelah itu baru kita akan naikkan tahap gelar kedua untuk menentukan tersangka. Dari hasil pemeriksaan saksi sendiri berapa orang tuh Bapak? Berapa orang? Sampai saat ini yang kita terima ataupun kita lakukan pemeriksaan ada 7 orang dari seluruh ABK kapal, baik nakoda dan kru kapalnya. Kemudian hari ini rencananya memeriksa beberapa saksi lain. Gitu. Dari bukti-bukti yang dikantongi apa saja teman? Bukti awal kita dapatkan adalah daftar manifest, kemudian beberapa lembar foto kapal di dasar, ya, maupun video juga. Kemudian juga nanti kita juga akan mintakan bukti keterangan dari forensik, dalam hal ini dari dokter kita terkait dengan bukti kematian, dan masih ada nanti kita carikan lagi bukti-bukti lain. Gitu. Berarti sampai sekarang tim masih bekerja ya Komandan? Ya, saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan rencananya akan kita menggunakan pasal 302 ayat 123, kemudian 310, 312 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan pasal 359 Undang-Undang KUHP pidana. Tidak kemungkinan nakoda itu dia nanti kita lihat besok hasil gelar. Kalau sudah terpenuhi unsur-unsurnya akan kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Siapa-siapa yang menjadi tersangka nanti kita lihat besok. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.